Guru, muridmu telah dibebaskan. Jaga dirimu baik-baik. Muridku yang baik, kau harus ingat dengan jelas semua yang guru katakan padamu. Setelah keluar dari penjara, cepatlah temukan tubuh sejati Phoenix. Lakukan kultivasi ganda dengannya, kalau tidak energi naga marah akan merusak pembuluh darahmu, Boom. Kalau tidak, kau akan mati meledak. Murid mengerti. Namaku Yechu, putra kedua keluarga Ye. 3 tahun lalu aku dipaksa keluargaku untuk menggantikan kakak masuk penjara. Setelah masuk penjara, aku mengalami banyak penganiayaan. Kemudian guruku menerimaku sebagai murid dan mengajarkan banyak keterampilan padaku. Hehehe. Ya. Sejak itu, aku menjadi raja tanpa mahkota di penjara. Ayo pergi, jadilah orang baik di masa depan. Sekarang aku bebas, ada beberapa hal yang harus diselesaikan di keluarga Ye. Pergi sudah. Orang ini benar-benar pergi. Jangan-jangan dia hanya menipu kita. Bukan, aku tadi dengar sendiri, jelas-jelas sipir bilang dia bebas murni. Bebas murni. Berarti orang itu tidak bisa kembali lagi meski ingin. Ahahaha, wah bagus, hahaha. Akhirnya orang ini pergi juga, jadi nanti tidak ada yang akan memukuli kita lagi. Wah, sungguh berkat dari Buddha. Wajah tampan ini bisa terselamatkan. Ayo, minum 1 gelas, malam ini harus minum. Saudara-saudaraku, mari minum 1 gelas. Tidak bisa. Nona Jiang itu bukan cuma seorang vegetatif, tapi juga wajahnya rusak parah dan sangat jelek. Aku rela mati daripada setuju Yi Chen masuk ke keluarga Jiang. Kau pikir aku mau membiarkan Yi Chen menikahi mayat hidup? Itu perintah mutlak dari Tuan Besar. Bahkan jika Yi Chen mati, jenazahnya harus dibawa untuk menikahi Nona Jiang. Tuan, Nyonya, Tuan Muda Chu telah kembali dari penjara. Bukankah sudah ada calon menantu? Xiao Chu, ini sup ayam yang ibu masak khusus untukmu. Ya, ibumu sudah memasaknya sejak pagi. Rasanya enak sekali. Coba cicipi. Sup ayam dalam mie instan ayam dan jamur, rasanya memang enak. Hahaha. Ibumu takut kau lapar. Nanti malam dia akan masakkan yang enak. Ya, benar. Nanti malam kita makan besar. Aku menggantikan kakakku masuk penjara selama 3 tahun. Kalian tidak pernah menengokku. Sekarang aku sudah keluar. Kalian mulai berpura-pura dekat denganku. Tidak lucukah? Wah, Xiao Chu, bagaimana bisa kau berkata begitu? Aku dan ayahmu terlalu sibuk sehingga tidak sempat menengokmu. Tapi kami benar-benar peduli padamu. Menggunakan sup mie instan untuk peduli padaku memang hemat. Jangan pergi. Oh, Tuan. Begini. Untuk menebus penderitaanmu selama 3 tahun ini, aku mencarikanmu jodoh. Nona Jiang dari keluarga Jiang. Dia adalah sosialita nomor 1 di Jiangjiang. Jika kau menikahinya, kekayaan dan kemuliaan akan kau dapatkan. Kenapa keberuntungan ini tidak diberikan kepada kakak? Kakakmu sudah punya pacar dan kekayaan ini milikmu. Sebagai kakak mana mungkin dia merampas darimu?
Aku bisa menikahi Nona Jiang, tapi aku ingin tahu siapa ayah kandungku. Guru berkata bahwa hanya darah keturunan naga yang bisa melahirkan anak dengan tulang naga. Aku sudah memeriksa Ye Tianchen dan Xie Yushan hanyalah orang biasa. Apa-apaan yang kamu bicarakan? Kamu adalah anak kandungku. Mana ada anak kandung yang mau masuk penjara demi orang lain, baru keluar, malah dipaksa menikahi ayah kandung yang sudah jadi koma. Asal kamu ceritakan asal-usulku, aku akan menikahi Nona Jiang. Anggap saja sebagai balasan atas jasa keluarga Ye yang membesarkanku. Anak durhaka, kamu berani mengancamku. Berani, coba saja melawanku. Sejak kapan anak durhaka ini menjadi begitu mengintimidasi? Pernikahan dengan keluarga Jiang penting. Memang kamu bukan anak kandungku. Dulu kamu dibuang di pinggir jalan. Aku merasa kasihan dan membawamu pulang. Semua orang tua di rumah tahu tentang ini. Petunjuk terputus lagi. Tetapi yang pasti, ayah kandungku pasti memiliki darah keturunan naga. Begitu menemukannya, aku akan bisa mengetahui mengapa tulang naga sejati dalam tubuhku tersembunyi. Jika dulu aku tidak bertemu guru di penjara, mungkin aku sudah mati 800 kali karena energi naga dendam. Tuan, Nyonya, keluarga Jiang datang untuk pernikahan. Xiao Chu, ayahmu pasti sudah memberitahumu. Aku setuju dengan pernikahan keluarga Jiang, tapi mulai sekarang aku memutuskan hubungan dengan keluarga Ye. Tidak ada lagi kaitan. Siapa yang mau ada kaitan dengan seorang narapidana? Xiao Chu, karena ini keinginanmu, kami setuju. Ya. Kami setuju. Mulai sekarang kamu bukan bagian dari keluarga Ye. Ingatlah apa yang kalian katakan hari ini. Tuan Jiang, maafkan saya karena keterbatasan kemampuan saya tidak bisa membangunkan nona besar. Tapi saya sudah mengirim orang untuk mencari kaisar obat. Siapa orang ini? Dia bahkan tahu nama guru. Begitu ada berita, saya akan segera memberitahu kalian. Terima kasih banyak Dr. Lee, saya pamit. Tuan, Nyonya. Kamu adalah menantu yang dikirim keluarga Ye. Kudengar kamu baru keluar dari penjara. Ya, benar-benar keluarga Ye membiarkan seorang narapidana menjadi menantu. Mereka pikir Jiang Hayun bisa diperlakukan semena-mena. Kok kamu ngomong begitu sih? Sebelumnya Ye Jia meneleponku, dan aku juga setuju. Penampilan baik dan berintegritas cukup pantas untuk Junyao kita. Butler, urus sertifikat pernikahan mereka. Xiao Chu Hei, ayahmu memang seperti itu, jangan dipikirkan. Ada 1 juta di kartu ini. Apa? Ini hadiah perkenalan dari ibu. Ibu, aku tidak bisa menerima uang ini. Terima saja, jangan sungkan pada ibu. Menjadi menantu tampaknya tidak terlalu buruk. Baik, terima kasih ibu. Kalau begitu, aku naik untuk melihat Junyao. Baik. Xiao Liu, Hei, Nyonya, bawa menantu naik. Baik, silakan menantu. Wow, sangat cantik. Bukankah dikatakan sudah cacat wajah? Ini adalah tubuh Phoenix sejati. Guru berkata tubuh seperti ini sangat langka. Tak disangka aku menikahi seorang istri seperti ini. Dalam tubuh Junyao ada energi sejati dan racun bunga Beian. Sepertinya istriku ini juga tidak biasa. Racun bunga Beian sementara ini tertekan. Sekarang aku harus menggunakan energi sejati untuk mengaktifkan racunnya. Apa yang kamu lakukan pada nona kami? Cepat, ada yang melecehkan nona kami. Aku tidak. Apa? Dasar binatang. Anakku sudah seperti ini, dan kamu masih mau menyakitinya. Apakah kamu masih manusia? Aku tidak melakukannya.
Aku sudah tahu narapidana tidak ada yang baik. Beritahu keluarga Ye bahwa binatang ini kembali. Kenapa kamu buru-buru? Aku percaya Xiao Chu bukan orang seperti itu. Xiao Chu, ceritakan pada ibu apa yang kamu lakukan tadi. Tadi aku mengobati Junyao. Mengobati? Kamu yang belum lulus SMA sudah masuk penjara. Kamu masih bisa mengobati. Baiklah, sebutkan gejala penyakit Junyao. Keracunan. Omong kosong, ngomong sembarangan. Hei, saya lepaskan. Junyao mengalami kecelakaan, otaknya rusak menjadi vegetatif. Apa hubungannya dengan keracunan? Hei, saya. Itu hanya permukaan saja. Tuan, Nyonya, ibu besar sudah datang. Yang kedua, kudengar kalian mencari seorang narapidana untuk masuk ke dalam keluarga. Sekarang dia di mana? Biar kulihat. Sialan, anak kurang ajar, bagus sekali perbuatanmu. Menantu keluargaku, tak perlu campur tanganmu. Bagaimanapun aku adalah bibi besar Jin Yao. Bagaimana mungkin tidak peduli? Jangan salahkan aku ya. Walaupun Junyao jadi vegetatif, tak bisa asal ambil sembarang orang, seolah-olah Junyao tak ada yang mau. Nah, kamu. Oh, ini dia narapidana itu ya? Wajah sial, jangan buat bencana untuk Junyao. Bisa jadi Junyao tidak akan pernah bangun lagi seumur hidupnya. Aduh, lihat mulutku ini, selalu berkata jujur. Haha. Bibi tua ini, waktu kecil aku diramal. Peramal bilang aku bintang keberuntungan. Kemanapun aku pergi akan membawa keberuntungan. Mungkin sebentar lagi Junyao akan bangun. Narapidana, kamu berani-beraninya memanggilku tua. Lihat saja aku tidak merobek mulutmu. Kakak ipar, kamu sebagai orang tua mempermasalahkan anak muda tidak takut ditertawakan orang. Benar. Han Mengjuan. Jangan sombong, aku kesini untuk memberitahumu bahwa Tuan sudah memutuskan anakku Junlong menjadi CEO perusahaan. Pelantikannya sebulan lagi. Ayah benar-benar pilih kasih, kami pasti tidak akan setuju. Tidak setuju pun mau bagaimana? Putri yang kamu banggakan. Sudah menjadi vegetatif, siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Suami pecundang ini? Atau menantu bekas narapidana ini? Ya ampun, keluarga Jiang ini pasti diwariskan kepada kami. Kalau kau pintar, cepatlah berlutut memohon. Mungkin aku masih mau memberimu makan. Kamu. Junyaoku, kalau kamu masih baik-baik saja, siapa berani bicara besar pada kami? Hari-hari ke depan, bagaimana harus dijalani? Ajuku, kamu sudah bangun. Dokter, putriku sudah bangun. Dokter, cepat datang. Cepat lihat. Dokter, bagaimana kondisi putriku? Nona besar, semua fungsi tubuh pulih dengan baik, hanya perlu memperhatikan asupan nutrisi. Aduh, leluhur, terima kasih, putriku sudah bangun. Kakak ipar, kamu lihat kan? Xiao Chu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Dia baru saja masuk keluarga kita, Junyao langsung sadar setelah minum obat ini. Dengan Xiao Chu sebagai bintang keberuntungan, kehidupan keluarga kita pasti semakin baik. Jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkanmu, hati-hati. Jangan-jangan posisi CEO yang kamu dapatkan secara tidak sengaja itu bisa hilang. Seorang narapidana, apa yang kamu banggakan? Tidak merasa malu? Kakak ipar pelan-pelan ya, jangan sampai jatuh di tangga. Menantu baik, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Aku percaya Junyao bersamamu pasti akan bahagia. Waduh, istri, Junyao sudah bangun. Lelucon ini cukup sampai di sini. Jiang Hayun, kenapa aku baru sadar kalau kamu itu orang yang tega membuang setelah tak butuh lagi? Apa maksudmu? Junyao bisa bangun kembali, itu berkat perlindungan leluhur keluarga Jiang. Apa hubungannya dengan anak bau ini? Selain itu, kamu benar-benar mau putri kita bersama narapidana? Xiao Chu adalah menantu pilihanku, coba saja bicarakan penjara lagi, aku tidak akan selesai denganmu. Hal ini tidak ada tawar-menawar, mereka berdua harus bercerai.
Bu, kalian berdua jangan bertengkar. Aku ingin ketenangan. Baik, kamu istirahat yang baik. Ibu akan menyiapkan tonik untukmu. Go, go, go. Hei, kenapa kamu dorong aku? Hei, anak ini belum keluar. Kita tidak bisa membiarkan dia berduaan dengan putri kita. Ayo, ayo pergi. Aduh, ayo pergi. Anak nakal, ayo keluar, pelan-pelan. Terima kasih. Saya sudah cukup paham situasinya. Ibu saya terlalu khawatir padaku, makanya melakukan hal konyol seperti ini. Aku akan memberimu 10 juta yuan sebagai ganti rugi. Mari kita cari waktu untuk bercerai. Hah? Saya tidak setuju kalian bercerai. Setelah kamu menjadi seperti vegetatif, semua mantan penggemarmu menjauh, apalagi mau menikah. Hanya Xiao Chu yang bersedia, dan baru saja dia datang, kamu langsung sadar. Xiao Chu tampan dan berkepribadian baik, apalagi yang tidak kamu puas. Baik, tapi dia masih di penjara. Kamu tahu apa sih? Aku sudah menyuruh orang menyelidiki. Xiao Chu dulu menggantikan kakaknya menanggung hukuman, baru keluar dan sudah berkorban untuk keluarga. Bukankah ini menunjukkan kepribadiannya yang baik? Pokoknya, jika kamu bercerai dengan Xiao Chu, aku tidak mengakui kamu sebagai putriku. Ibu. Hei kamu. Ayah mendukungmu, aku akan mengurus ibumu. Hei, anak muda, jika kamu pintar, bercerailah, lakukan perceraian sendiri. Oh, meskipun aku perlu kekuatan Phoenix untuk menekan energi naga, tapi aku tidak akan menjilat wanita yang ingin bercerai. Dasar pengecut. Jangan lapar, kesehatan adalah yang terpenting. Xiao Chu memang perhatian, tenang saja. Selama ada ibu, gadis itu tidak mungkin bercerai. Terima kasih, Bu. Aku pergi dulu, jangan lupa makan ya. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan Ye Chu pada ibuku, sampai ibuku begitu menyukainya. Halo, Direktur Jiang. Investigasi kecelakaan yang kamu minta sudah selesai. Ternyata Jiang Jinlong yang melakukannya. Ternyata benar dia. Ada gerakan mencurigakan darinya belakangan ini. Kabarnya dia belakangan ini dekat dengan keluarga Huang Fu. Direktur Jiang, jika Jiang Junlong berhasil mendapatkan kerjasama dengan keluarga Huang Fu, maka Jiang Group akan jatuh ke tangan Jiang Junlong. Posisi Direktur Jiang Group hanya bisa jadi milikku. Oh ya, bantu aku menyelidiki seseorang, suami baruku, Ye Chu. Racun bunga Bianhua di tubuhku kenapa bisa berkurang? Apa yang sebenarnya terjadi saat aku koma? Pak Jiang, Direktur Liu dari keluarga kami mengirim 1 set porselen biru putih dari dinasti Yuan untuk Nona Jiang. Oh hahaha. Pak Jiang, tuan muda dari keluarga kami mengirim lukisan bunga dan burung dari dinasti Song untuk Nona Jiang. Hahaha, Tuan Jiang, tuan muda dari keluarga kami mengirim 1 set kalung safir kerajaan terbaik. Semoga Nona Jiang menyukainya. Baiklah. Tuan muda dari keluarga kami mengirim mahkota kerajaan Inggris. Hahaha, tuan muda kami mengirim rubi merah darah merpati. Tuan muda kami mengirimkan sebuah kapal pesiar mewah. Baiklah. Junyao tahu semua maksud baik kalian, semuanya diterima. Terima buat apa? Saat Junyao mengalami kecelakaan, kalian kabur lebih cepat dari kelinci. Sekarang setelah Junyao sadar, kalian malah datang cari muka. Ku beritahu kalian, Junyao sudah menikah. Bawa semua barang rongsokan kalian dan enyah dari sini. Aduh, jangan pergi. Hei, jangan pergi kalian. Hei, jangan pergi. Aduh, temperamenmu terlalu besar. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Ku beritahu kamu tidak akan terjadi sepanjang hidupku. Aku hanya mengakui Xiao Chu sebagai menantuku. Xiao Chu, ayo temani ibu jalan-jalan.
Aduh. Baik, Bu, pelan-pelan. Menantuku memang perhatian. Aduh, lihatlah putriku. Aduh, anak nakal ini hanya pandai menyenangkan Meng Juan, cepatlah bercerai dengannya. Aduh, sungguh bukan orang baik. Belum istirahat. Aku mau mandi dulu. Tunggu, kita bicara dulu. Bicara apa? Perceraian. Selama ibu setuju, aku tidak masalah. Kamu sudah melihat sikap ibuku, urusan perceraian sementara ditunda. Aku memanggilmu hari ini untuk memberitahumu bahwa kita hanya akan menjadi pasangan resmi saja ke depannya. Sebelum ibuku setuju untuk bercerai, kita tidak bisa mencampuri kehidupan satu sama lain. Kamu boleh mencari wanita lain di luar, tapi jangan bawa pulang ke rumah. Boleh, sekarang saya boleh mandi. Boleh. Karena dia tahu diri, nanti setelah bercerai juga bisa menjaga sedikit. Putriku, aku baru saja mendapat kabar upacara penugasan Jiang Junlong dipercepat minggu depan. Jika kita tidak bisa mendapatkan dukungan dan kerjasama dari keluarga Huangfu dalam 3 hari, jabatan Presiden Jiang akan jatuh ke tangan keluarga utama. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah mengirim orang untuk menghubungi keluarga Huangfu. Kamu sebagai pria dewasa tinggal di rumah sepanjang hari. Bagaimana bisa begitu? Kamu juga tidak berpikir untuk mencari uang menghidupi keluarga. Apakah kamu ingin keluarga Jiang menanggungmu seumur hidup? Apa pagi-pagi sudah makan peluru? Sudahlah, abaikan saja dia. Bu, apa yang dikatakan ayah benar. Aku memang harus mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Menantu yang baik benar-benar berambisi. Nanti, perusahaan akan mengatur posisi untukmu. Haha. Di Jiang, hanya lulusan universitas terkenal yang bisa masuk. Dia seorang narapidana yang masuk, bukankah itu bahan tertawaan? Menurutku lebih baik biarkan dia pergi ke Bai Lang Hui untuk mengambil kembali sisa pembayaran dari perusahaan. Orang-orang yang menunggak sisa pembayaran adalah orang-orang yang sulit dihadapi. Bagaimana Xiao Chu yang masih muda ini bisa mengatasinya? Dia seorang narapidana. Apakah dia takut pada orang-orang sulit itu? Mungkin saja yang satu bisa menaklukkan yang lain. Apa yang dikatakan ayah benar, Bu. Aku akan mencobanya. Akhirnya ada sedikit tekat. Sebentar lagi aku akan kirimkan daftar tagihan yang tertunggak padamu. Sekarang juga kamu pergi. Baik, Bu. Aku akan pergi menagih. Xiao Chu, jangan memaksakan diri, lakukan yang terbaik saja. Aku tahu, Bu. Sue, kirim orang untuk selalu memantau situasi Ye Chu, jangan sampai dia dipukul sampai mati. Xiao Chu, dengar-dengar putri besar keluarga Jiang sudah bangun. Bisakah kamu memberitahunya bahwa ayah ingin bertemu dengannya? Tidak ada waktu, jangan hubungi aku lagi di masa depan. Anak durhaka ini berani menutup teleponku. Jika tahu begini, seharusnya tidak membiarkan anak durhaka ini menikah masuk dulu. Pernikahan ini seharusnya menjadi milik Ichen kita. Ye Chu yang tidak tahu diri ingin merebut dari kakaknya, makanya jadi seperti ini. Karena ini adalah kesalahan, harus dibetulkan kembali. Apa yang kamu katakan benar harus dibetulkan kembali. Permata keluarga Jiang ini seharusnya menjadi istri Ichen kita. Perusahaan keamanan Bai Lang, ini dia.
Cantik sekali. Tidak menyangka bisa melihat keindahan dunia seperti ini di sini. Kalau berani lihat lagi, aku akan gali matamu. Auranya sangat mengesankan. Wanita ini pasti bukan orang biasa. Dong Mei, jangan cari masalah. Tampaknya mereka juga pergi mencari Bai Lang Hui. Bocah, kalau berani ikut lagi, aku patahkan kakimu. Kamu pikir kamu siapa? Aku mengikutimu. Apakah aku tidak bisa datang ke sini untuk urusan? Berani sekali kamu berbicara seperti itu kepada ibu tua ini. Cari mati. Pak, datang ke sini untuk urusan apa? Menagih hutang. Bocah, kamu sangat berani. Tahu tempat apa ini? Kamu sakit ya? Ini sudah tertulis dengan jelas. Perusahaan keamanan Bai Lang. Kamu buta? Bocah nakal, berani sekali kamu menghinaku. Lihatlah kamu cari masalah. Sudah, Dong Mei. Saudara muda, tempat ini bukan tempat yang baik. Aku sarankan kamu jangan gegabah. Pergi lebih awal lebih baik. Dengar tidak? Mau selamat, segera pergi. Wanita cantik ini cukup baik hati. Kalau nanti kamu menghadapi kesulitan, aku akan membantu. Bos, orangnya sudah datang. Hahaha. Saran baik tak mampu menyelamatkan orang yang memang sudah celaka. Kehadiran Nona dari Wang Fu benar-benar sebuah kehormatan besar bagi saya. Dia ternyata putri dari keluarga Huang Fu. Bukan itu keluarga yang bekerja sama dengan keluarga Jiang. Bawa teh Da Hong Pao yang kusimpan untuk disajikan pada Nona Huang Fu. Katakan, Manajer Li, bagaimana agar Anda setuju dengan pemindahan ini? Karena Nona Huang Fu datang sendiri, maka saya tidak akan menyembunyikannya 500 juta. Kami segera pindah. 500 juta, kenapa tidak langsung merampok saja? Hahaha, merampok uang mana secepat menggusur. Hari ini Nona Huang Fu datang sendiri, saya pasti akan memberikan kehormatan ini. Ayo, coba dulu teh ini, nanti kita bicara pelan-pelan. Jika Nona Huang Fu tidak mau menerima sedikit pun kehormatan ini, silakan kembali. Kau pikir pantas minum teh dengan Nona kami, dan berpikir kami tidak berani bergerak melawanmu. Gadis kecil, saya telah mengarungi dunia selama puluhan tahun, hidup di ambang hidup dan mati, tidak ditakuti begitu saja. Kalian bicara sesuai cara yang saya tentukan. Atau pergi. Kakakmu! Manajer Li, langsung saja tetapkan harga yang ada di pikiranmu. Hahaha, karena Nona Huang Fu begitu tegas, saya juga akan tegas, asalkan Anda menemani saya semalam. Kami para saudara akan segera pindah. Berani menghina Nona kami, cari mati. Tingkat petarung tubuh 7-8, tapi di antara dua orang ini, Dongming lebih kuat. Jadi kali ini Holy pasti kalah. Minta maaf kepada Nona besar. Gadis ini cukup kuat. Ini wilayahku, kamu. Hajar perempuan ini untukku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bagaimana? Nona Huang Fu, bagaimana pertimbanganmu? Nona, tenang saja. Jika Anda menemani saya pasti tidak akan membuat Anda rugi. Kau cari mati. Orung tingkat 9, Huang Fu Xiun benar-benar tidak sederhana. Tidak heran putri kebanggaan keluarga Huang Fu ternyata berlatih hingga tingkat 9. Yang itu juga cabut, cari mati sendiri. Kau merencanakan sesuatu terhadapku. Nona Huang Fu, apakah ibumu tidak pernah memberitahu jangan sembarang minum minuman orang lain saat keluar? Sekarang kamu jatuh ke perangkapku, kan? Nona Huang Fu, saya sarankan agar Anda tidak buang tenaga.
Yang saya berikan adalah racun asmara. Semakin Anda berusaha, semakin parah. Biadab, berani menyentuhku. Keluarga Huangfu pasti akan menghancurkan seluruh White Wolf. Oh, mati di bawah bunga peoni, bahkan jadi hantu pun romantis. Bisa tidur dengan bunga cantik seperti kamu. Mati pun pantas. Lagi pula saya tidak perlu mati. Ada yang mengatakan siapapun yang tidur denganmu akan menjadi menantu keluarga Huangfu. Ayo, biarkan kakak sayang padamu. Minggir. Oh hahaha. Bagus, haha. Selamatkan aku Huangfu Xiwan pasti akan memberikan hadiah besar, hahaha. Nona Huangfu, daripada meminta udang yang lemah ini, lebih baik simpan tenaga untuk bersenang-senang dengan kakak. Bos, kita belum pernah bermain dengan gadis seperti ini. Jangan buru-buru. Nanti kalian satu persatu melayani Nona Huangfu. Kita semua akan jadi menantu keluarga Huangfu. Hahaha, ayo hehe. Kalian semua pria dewasa mengganggu seorang wanita. Kalian benar-benar mempermalukan kita sebagai pria.